Selamat pagi semuanya. Meskipun ini masa pandemi, kalian semua harus tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah dimanapun kita berada. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, di mana minggu lalu kita sampai kepada jenis-jenis proses yang terjadi di industri. Ada proses industri kimia, ada operasi teknik kimia. Proses industri kimia itu lebih banyak terjadi reaksi kimia, PIK namanya pelajarannya. Sedangkan OTK itu lebih banyak ke proses fisika. Nah, kalau tidak ada reaksi kimia, biasanya prosesnya namanya operasi teknik kimia atau unit operasi. Sedangkan yang ada reaksi kimianya namanya unit proses. Ya, ada unit operasi atau OTK, misalnya perpindahan fluida, perpindahan panas, pemisahan campuran, lalu pencampuran itu sendiri adalah unit operasi atau operasi teknik kimia. Sedangkan yang ada reaksi kimia disebut unit proses atau proses industri kimia. Nama pelajarannya adalah proses industri kimia atau PIK. Kemudian sudah tugas, kita lanjut ke proses batch dan continue. Proses yang terjadi di industri itu selain tadi ada PIK, ada OTK, juga bisa dikategorikan dalam cara bahan itu masuk atau keluar ke dalam proses. Disebut proses batch jika pemasukan reaktan dan pengeluaran hasil dilakukan sekali-sekali dalam selang waktu tertentu. Artinya kalau proses batch itu bahan dimasukkan, kemudian diproses, setelah selesai baru dikeluarkan. Contoh yang nyata adalah apa yang terjadi di laboratorium ketika kalian praktek di lab itu, misalnya membuat sabun cuci tangan misalnya. Bahan disiapkan, kemudian dimasukkan ke dalam tempat untuk mencampur, apapun namanya, beker glass atau alat yang lain. Setelah selesai, kemudian dikeluarkan dari alat itu. Nah, itu satu kali batch, satu kali proses itu namanya satu kali batch. Itu namanya proses batch. Kalau di industri, produk yang diperoleh atau diproses secara batch itu di kemasannya selalu ada tertulis nomor batch. Nah, itu sebagai tanda bahwa produk itu dibuat secara batch. Umumnya pabrik-pabrik yang kecil itu prosesnya batch. Kalau yang jenisnya menengah ya bisa campuran atau kombinasi antara batch dan continue atau semi batch. Nah, kemudian yang kedua, proses continue. Jika bahan dimasukkan dan hasil dikeluarkan secara berkesinambungan atau terus-menerus dengan laju tertentu. Contohnya proses berkesinambungan adalah pengolahan limbah pada pengolahan limbah di industri secara terus-menerus. Pabrik besar umumnya itu prosesnya continue. Jadi kalau continue, bahan itu masuk terus-menerus, diproses, kemudian juga keluar secara terus-menerus, secara continue. Jadi bahannya harus tersedia cukup banyak sehingga bisa diproses sepanjang waktu. Cukup jelas ya, kalau saya ulangi, kalau batch itu bahan dimasukkan, diproses, kemudian dikeluarkan, sudah selesai. Kalau mau membuat lagi atau memproduksi lagi, bahan dimasukkan lagi, diproses, lalu dikeluarkan lagi. Itu namanya batch. Sedangkan continue, bahan itu harus masuk terus-menerus, mengalir. Jadi mengalir kalau continue itu. Mengalir masuk secara terus-menerus, tentu saja juga diproses terus-menerus, kemudian keluar dari proses itu secara terus-menerus. Produknya keluar secara terus-menerus. Itu namanya proses continue. Kalau di laboratorium, membuat proses secara continue itu menjadi sangat sulit karena bahannya harus mengalir masuk. Misalnya kalau membuat sabun cuci tangan tadi, kalau mau dibuat continue berarti kan bahan bakunya harus mengalir masuk, diproses, lalu hasilnya harus mengalir keluar. Maka menjadi sangat sulit kalau di laboratorium untuk membuat menjadi continue.
Tetapi kalau batch, ya itu memang biasanya kalau di laboratorium prosesnya adalah batch. Bahan dimasukkan, diproses, lalu dikeluarkan. Nah, saya kira ini cukup jelas ya. Kemudian berikutnya, ada juga kalau dilihat dari keadaannya atau apa namanya, stage-nya, keadaan atau state. Ada yang namanya steady state. State itu keadaan yang tidak mantap atau unsteady. Unsteady state atau keadaan yang tidak mantap. Bahasa Inggrisnya unsteady state. Proses unsteady atau tidak mantap adalah proses dengan semua variabel proses mengalami perubahan nilai terhadap waktu. Pada proses yang tidak atau belum mantap atau unsteady atau transisi, laju alir maupun komposisi senantiasa berubah terhadap waktu atau merupakan fungsi waktu. Maka keadaan ini akumulasi selalu diperhitungkan. Artinya akumulasinya tidak nol. Nanti akan kita lihat bahwa dari proses steady itu akumulasi nol. Jadi gini, proses unsteady itu sebetulnya kalau di industri terjadi di awal dan di akhir proses. Ketika pabrik itu akan memulai proses, bahan dimasukkan. Produknya kan belum keluar. Jadi masuk dengan keluarnya belum sama. Itu namanya unsteady. Masuk di dalam proses entah itu misalnya reaksi kimia, berarti alatnya namanya reaktor. Bahan yang masuk tidak sama dengan yang keluar. Karena kalau awal proses itu bahan dimasukkan, lalu baru nanti kalau sudah mencapai batas yang diharapkan, nanti keluarnya baru dikeluarkan. Nah, ketika nanti masuk sama dengan keluar, itu disebut dengan proses steady atau steady state. Nah, makanya ini yang kedua ini adalah steady state atau keadaan mantap. Steady state adalah proses dalam keadaan mantap, adalah proses dengan semua variabel proses yang ditinjau tidak berubah terhadap waktu. Proses dalam keadaan mantap atau steady adalah proses di mana semua aliran yang masuk dan keluar, laju dan komposisinya tetap atau tidak bergantung dari waktu. Pada keadaan seperti ini, jumlah massa yang menumpuk juga tetap, atau laju akumulasi atau penumpukannya sama dengan nol, dan tidak turut diperhitungkan. Nah, kalau nanti Anda bekerja di pabrik, tugas Anda adalah menjaga bahwa supaya proses itu berjalan secara steady, atau keadaannya itu steady atau steady state. Ini harus dijaga, yaitu kondisi masuk harus sama dengan kondisi keluar. Aliran massa masuk atau aliran bahan masuk harus sama dengan aliran bahan keluar. Harus terjadi seperti itu. Nah, kalau tidak terjadi masuk sama dengan tidak sama dengan keluar, pasti ada trouble. Ada masalah di situ. Nah, itu tugas Anda sebagai operator nanti menemukan masalahnya apa. Kenapa kok masuk tidak sama dengan keluar? Karena pabrik itu ketika beroperasi, mulai berjalan atau beroperasi, apalagi yang kontinu, bahan masuk secara terus-menerus harus tetap jumlahnya, produk keluar juga secara terus-menerus harus tetap jumlahnya. Tidak boleh berubah-ubah, apalagi tiba-tiba berkurang, yang masuk berkurang, atau ya produknya tiba-tiba alirannya berkurang. Nah, itu pasti ada trouble. Itulah tugas Anda sebagai seorang operator, menemukan trouble-nya di mana, lalu bagaimana mengatasinya. Jadi saya ulangi, kalau unsteady itu keadaan yang belum mantap. Ini mungkin terjadi di awal atau akhir proses. Ketika akhir proses itu bahan dikeluarkan, jadi aliran masuk dihentikan, lalu aliran keluar dibuka alirannya, atau kalau itu berupa keran ya kerannya dibuka. Maka masuk tidak sama dengan keluar, itu yang namanya unsteady. Sedangkan steady state atau keadaan steady itu masuk sama dengan keluar. Karena masuk sama dengan keluar, maka akumulasi di dalam alat itu, misalnya dalam tangki, nol. Akumulasi nol itu tidak berarti bahwa tangkinya kosong, tetapi bahwa tidak mengalami perubahan jumlah. Jumlahnya tetap sepanjang waktu, maka disebut akumulasi nol, tidak berubah. Ini gambarnya. Jadi kalau keadaan mantap atau steady state, masuk sama dengan keluar. Jadi jumlah bahan yang ada di dalam tangki ini
dari waktu ke waktu tetap tidak berubah oleh waktu. Ini tugas seorang operator menjaga supaya cairan di dalam tangki, kalau itu berupa cairan, itu ditandai dengan namanya level indikator. Jadi tingginya itu harus tetap terbaca dari level indikator. Seorang operator juga harus tahu bagaimana cara membaca level indikator. Jadi saya ulangi, kalau keadaan yang steady itu atau mantap, steady state, aliran bahan masuk harus sama dengan aliran bahan keluar. Karena masuk sama dengan keluar, maka jumlah bahan yang ada dalam tangki ini harus tetap sepanjang waktu. Ini tugas seorang operator, menjaga supaya keadaan itu selalu steady. Yang masuk harus sama dengan keluar. Lalu keadaan yang tidak steady atau tidak mantap, itu ketika masuk tidak sama dengan keluar. Jadi kalau misalnya masuknya awalnya di sini, lalu kemudian tiba-tiba turun permukaannya di sini, berarti masuk tidak sama dengan keluar, ditandai dengan tinggi permukaan ini turun. Pasti masuk tidak sama dengan keluar. Kalau ini turun, berarti yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar. Atau yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Demikian juga kalau yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, nanti cairan yang di dalam tangki ini akan semakin banyak. Kalau semakin banyak, nah ini berbahaya bagi tangki ini, akan bisa meledak bahkan tangki. Pernah terjadi kejadian tangki penyimpan itu meledak. Ya, kemungkinan jadi karena terjadi akumulasi yang semakin bertambah. Namanya akumulasi positif. Nah, saya ulangi, kalau keadaan steady atau steady state, akumulasi 0 karena jumlahnya dari waktu ke waktu tetap, karena yang masuk sama dengan keluar. Sedangkan yang unsteady itu masuk tidak sama dengan keluar. Akumulasi kalau yang unsteady itu tidak 0. Akumulasi dua macam, akumulasi positif dan negatif. Akumulasi positif itu kalau jumlah yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Akumulasi negatif kalau jumlah masuk lebih kecil daripada yang keluar. Semakin lama semakin habis. Itu akumulasi negatif. Nah, sementara itu, untuk topik berikutnya tentang persamaan kimia dan stoikiometri. Ini berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di industri. Meskipun tentang persamaan kimia atau reaksi kimia ini pernah dipelajari di mapel kimia, nanti kita akan memperdalam lagi dengan apa yang real terjadi di industri. Ada beberapa istilah. Ini untuk pertemuan berikutnya, supaya kalian tidak terlalu pusing dengan materi ini. Kita akan pelajari secara pelan-pelan. Demikian, nanti siapkan untuk mengerjakan tugas yang nanti akan saya kirim di materi tugas. Terima kasih, selamat pagi.